Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridaillahi ta'ala wa bi'inaillahi ta'ala Summa susunillah Ya musannif saman al-badani al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita. Saya masih di bulan Maulid, masih tertarik untuk bercerita tentang satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang sering tentunya disampaikan oleh mubaligh. Apa itu? Yang pertama yaitu adalah wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, kemudian yang kedua, qul ana basarun mislukum yuha ilayya. Itu yang kedua. Jadi pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman qul ana basarun mislukum yuha ilayya, katakan Muhammad bahwasanya aku itu sama seperti kalian secara basariah, secara jasmani, secara fisik. Tapi di ayat yang lain Allah mengatakan tadi itu bahwasanya wa ma Muhammadun illar rasul wa ma Muhammadun aba ahadim. Jadi dan tidaklah Muhammad itu sama seperti bapak-bapak kalian. Kalau tadi itu kan suruh sama kan? Tidak beda katanya. Qul ana basarun mislukum, semisal kamu seperti kamu. Tapi di ayat yang satu lagi dia jangan disamakan seperti bapak-bapak atau seperti manusia biasa. Mirrijalikum, daripada laki-laki atau bapak-bapak. Nah, kemudian walakin Rasulullah, akan tetapi dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Sebetulnya di situ ada garis yang penentu, yaitu adalah tentang sifat basarianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang kedua yaitu adalah tentang status hakikat daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di situ ada kalimat yaitu adalah walakin Rasulullah. Walakin Rasulullah itu selama ini kita pahami bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai utusan Allah, kan, sebagai nabi. Nah, sampai di situ saja. Kita jarang yang memahami bahwasanya walakin Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu yaitu adalah bersifat universal. Kalau nabi yang kita pahami sebagai Rasulullah secara basariahnya Nabi Muhammad bin Abdullah itu bersifat jasmani, seakan dia diutus hanya kepada bangsa manusia, kan? Diutus kepada bangsa manusia. Nah, kemudian kepada umatnya yaitu adalah orang Islam. Tetapi kalimat walakin Rasulullah itu bersifat universal. Dia bersifat universal, menyeluruh. Karena dia adalah bangsa ruh. Kalau tadi adalah jasmaninya sebagai nabi. Kemudian kalau ruhnya yaitu adalah sebagai rasul. Rasul itu diutus sejak alam semesta ini belum diciptakan. Yang disebut dengan Nur Muhammad itu sebelum alam ini diciptakan, rasul itu sudah dicipta, yang disebut dengan Muhammad atau Nur Muhammad. Maka itu dia diutus daripada sifat Allah. Maka itu dia bersifat rohani. Maka itu di dalam hadis qudsi disebutkan bahwasanya ana abul arwah wa adam abul basar. Inilah abul basar tadi itu yuha ilayya tarkul ana basarun mislukum. Nah, kemudian abul arwah
yaitu adalah bapaknya segala sesuatu. Itulah yang diutus. Maka itu bersifat universal. Diutus dia kepada langit, diutus dia kepada bumi, diutus dia jadi malaikat, diutus dia jadi para nabi, diutus dia jadi bangsa jin, diutus dia jadi para, itu kan rohani kan. Coba, bangsa jin ada rohani kan, langit bumi ada rohani kan, matahari ada rohani, malaikat ada rohani, surga neraka ada rohani, malaikat semuanya ada rohani. Dan ruh daripada segala sesuatu itu satu sumbernya, yaitu adalah ruh Muhammad. Makanya disebut dengan Abul Arwah atau Nur Muhammad. Itulah yang saya maksud, bahwasanya sifat kerasulan Nabi itu adalah universal. Nah, ini dia hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kan belum dengar bahwasanya Nabi diutus jadi surga, Nabi diutus jadi neraka, jadi malaikat, kan baru dengar hari ini kan. Nah, ya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena segala ruhnya alam semesta itu adalah perwujudan atau pencaran daripada yang satu, yaitu adalah Abul Arwah, yaitu adalah Nur Muhammad, daripada Nur Muhammad. Nah, maka itu yang bersifat akbar itu, yang Allah bersifat akbar itu, nampak akbarnya itu pada Muhammad yang universal itu. Kalau Allah itu adalah laisa kamitslihi syai'un, maka sifat Allah juga yang bernama Muhammad itu juga laisa kamitslihi, dia laisa kamitslihi syai'un juga. Karena sifat Allah yang bernama Nur Muhammad itu, yang diutus itu, dia tidak lain daripada Allah. Jadi itulah Muhammad itu yang akbar. Dari daripada Allahu Akbar. Maka itu ketika kita salat takbiratul ihram, kita katakan Allahu Akbar. Maka yang nampak apa? Hilang diri kita, fana diri kita kepada Muhammad. Kemudian Muhammad fana kepada Allah. Kalau sudah fana segalanya, maka nyatalah Allahu Akbar. Nah, hilangnya diri kita pada Muhammad, nampak segala sesuatu kan? Lenyaplah diri kita. Berarti hakikat Muhammad lah yang ada. Maka Muhammad lah yang menyembah. Muhammad itu sifat daripada zat, maka hakikat Muhammad itu adalah tak lain daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah namanya tauhid. Barulah dikata kita, yaitu adalah Allahu Akbar. Jadi akbarnya Allah itu nyata, nampak pada Muhammad. Ingat, Muhammad tadi bukan basar, bukan Muhammad bin Abdullahnya, akan tetapi wa ma Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa hataman nabiyyin, dan sebagai pungkasan para nabi. Itulah yang bersifat yang bersifat rasul, yaitu adalah yang bersifat hataman nabiyyin, yaitu adalah yang bersifat dahir. Jelas kan? Rasul meliputi segala sesuatu, menghidupi segala sesuatu, menjadi segala sesuatu, itu namanya Muhammad Rasulullah. Nah, yang hataman nabiyyin yaitu adalah Muhammad bin Abdullah. Itu dia. Maka itu ada hadis yang berbunyi begini. Man arafa nafsahu arafa Adam. Man arafa Adam arafa Muhammad. Man arafa Muhammad arafa Allah. Jadi barang siapa yang mengenal diri, maka dia akan kenal Adam. Ternyata diri kita ini hakikatnya yaitu adalah karena bapaknya jasad, asalnya satu, yaitu adalah daripada tanah.
kita daripada Adam daripada tanah. Memang kita dari sperma, tapi sperma itu kan daripada alam mesal kan. Alam mesal itu ada di tumbuhan, ada di pohon-pohonan, ada di ikan-ikan yang kemudian dikonsumsi oleh bapak dan ibu kita dari sayur-sayuran dan seterusnya, dan mereka itu keluarnya dari mana? Daripada dari tanah juga. Coba sayur yang dimakan, padi yang dimakan kan asalnya dari mana? Kan dari tanah juga. Cuma kita ini kan tahunya kan dipelajari itu kita itu diciptakan daripada segumpal darah, dari setetes air mani kan. Tapi asalnya air mani itu dia ujungnya juga daripada tanah. Tapi kalau bapak yang pertama, yaitu manusia yang pertama, itu memang jelas daripada segumpal tanah. Demikian berikutnya kita itu tetap hakikatnya itu yaitu daripada tanah. Karena apa yang dikonsumsi itu asalnya daripada tanah, dan kita pun berpijak di tanah. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hakikat diri kita itu fananya kepada Adam. Nah, ternyata Adam itu pun mati, diri kita pun mati. Ternyata hakikat diri kita itu Adam. Ternyata Adam itu pun ternyata mati juga. Karena dia bangsa jasad kan, yang disebut Adam itu adalah bangsa fisik, bangsa basaria. Nah, makanya termasuk jasadnya Kanjeng Nabi itu juga adalah satu, hakikatnya adalah Adam. Nah, berarti seluruh batang tubuh manusia itu namanya Adam. Seluruh batang tubuh manusia namanya Adam. Apapun agamanya lah, semua pokoknya batang tubuh manusia itu hakikatnya yaitu adalah Adam. Nah, oleh karena Adam jasmani dan rohaninya itu tidak akan ada dia, tidak akan hidup dan tidak ada dia sebab karena Muhammad. Tadi sudah ketemu. Maksudnya batang tubuh manusia berasal daripada tanah. Tanah asalnya daripada air. Air asalnya daripada angin. Angin daripada api. Api juga dari nur juga. Nah, apalagi rohani, jelas abul arwah. Jadi kesimpulannya bahwasanya ternyata hakikat Adam, tiap-tiap batang tubuh dan rohani manusia itu yaitu adalah hakikatnya berasal daripada Nur Muhammad. Maka itu Muhammad juga lah namanya hakikat diri kita. Nah, berarti sudah fana ke Muhammad kan. Nah, sedang Muhammad yaitu adalah keluar daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Halaqtu Muhammadin min nuri wajhi, diciptakannya Muhammad daripada nur wajahku. Nah, berarti bahwasanya yang bernama Allah pada makam Muhammad itulah Muhammad. Yang bernama Allah yaitu adalah Muhammad itulah yang bersifat universal, yang laisa kamitslihi itu. Bukan Muhammad bin Abdullahnya. Nah, berarti kalau demikian, karena turunannya dari Muhammad itu adalah terbentuk segala sesuatu, kemudian terbentuk jasmani dan rohani kita, maka itu ternyata sifat kita itu adalah dzatnya Muhammad. Berarti dzat diri kita yang sebenarnya yaitu adalah Muhammad. Sedangkan dzat Muhammad yang sebenarnya itu, sifat Muhammad itu hakikatnya yaitu adalah dzat Allah. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Maka itu kenapa ulama itu selalu mengatakan bahwasanya Tuhan yang gaib engkau puji-puji, tapi Tuhan yang zahir engkau abaikan. Maksudnya apa? Kita ini sudah tajalli Allah. Makanya kenapa Syaikhullah mengatakan bahwasanya menghormati manusia, mengagungkan manusia, berbuat baik kepada manusia, hakikatnya berbuat baik kepada
Karena manusia al-insanu sirri wa ana sirru, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia. Kapan kita melayani manusia, memandang manusia, hakikatnya kita memandang Allah, karena manusianya itu sudah fana kepada Muhammad, Muhammad itu sudah fana kepada zat Allah, kepada zat Allah Ta'ala. Kan sudah jadi syariat, sudah jadi syariat. Lalu kalau memang kita mengamalkan ilmu ini, dari mana pula jalannya kita untuk tidak menghormati manusia? Lah gitu kan? Ujungnya kan sudah jadi syariat, kan sudah jadi akhlak nih. Dari mana juga asalnya kita mau kita menghakimi manusia? Coba. Kalau sudah demikian, ini pandangan hakikat. Pandangan hakikat bukan hanya kepada manusia loh. Cuma karena manusia itu yang menyimpan, menampung rahasia ketuhanan, maka dia lebih terfokus kepada manusia. Namun pada hakikatnya seluruh alam semesta, maka itu Allah katakan fa'ina matuallu fasammu wajhullah. Kemanapun wajahmu kau hempaskan, disitulah wajah Allah. Kenapa? Segala sesuatu itu hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad. Nah, hasanahnya bahwasanya ternyata kita dan alam semesta itu satu kan. Ketemunya kan gitu. Kita dan alam semesta itu adalah satu. Kenapa dikatakan satu? Karena dia adalah hakikat Muhammad. Hakikat Muhammad. Baik alam yang sudah diciptakan atau alam yang belum diciptakan. Kalau pada dahirnya, pada syariatnya Allah belum selesai menciptakan alam. Tapi pada hakikatnya alam semesta sudah diciptakan seluruhnya. Cuma pada syariatnya macam berproses kan. Seperti planet-planet kan banyak ditemukan sekarang. Iya kan? Dulu kita hanya mengenal 9 planet yang mengelilingi matahari. Sekarang sudah ada berapa planet yang ditemukan? Coba. Kemudian apa-apa yang belum ada pada hari ini, kemudian ada kemudian nanti besok dan seterusnya, itu kan namanya dicipta. Pada dahirnya Allah belum selesai menciptakan alam semesta. Tapi pada hakikatnya Allah sudah selesai menciptakan segala sesuatu. Karena dia sudah berada di alam azali. Seakan-akan pada syariatnya barang itu belum ada, akan tetapi pada hakikatnya dia sudah ada. Sama seperti kita mau bikin rumah. Sebenarnya rumah itu sudah ada, cuma itu dalam konsep Tuhan. Kelihatannya kan, kalau alam semesta yang belum diciptakan itu sudah ada dalam konsep Tuhan, dalam konsep Allah, dalam pembendaharaan Allah, dia sudah ada. Cuma Allah mendahirkannya kepada manusia. Nah, itu yang dimaksud Allah itu belum selesai menciptakan. Yaitu analoginya seperti kita mau bikin rumah, ya rumah itu sebetulnya sudah ada di pikiran kita, bentuknya apanya sudah ada kan, sudah keramiknya apanya sudah selesai semua, tapi belum diwujudkan. Bila sudah punya duit banyak, barulah dibuat jadi rumah. Jadi sebetulnya manusia itu bersifat ketuhanan, karena memang manusia itu adalah rahasia ketuhanan. Bila manusia memaksimalkan sifat-sifat ini, makanya manusia itu menjadi manusia hebat dalam tataran makhluk. Ya. Padahal walaupun para wali-wali itu sebetulnya bukan pekerjaan, makanya para wali itu nggak sadar dia apa yang terjadi itu di atas kehendak Allah. Dia nggak ada mengakui. Kalaupun dia umpamanya terjadi jadab, terjadi karomah, dia nggak mengakui semua itu, karena dia hanya dauknya kepada Allah. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Baik, dari pahami ya tentang hakikat daripada wama Muhammadun illa rasul, karena ini mungkin kontroversi kalau kita sajikan kepada umum bahwasanya masa Nabi diutus jadi surga, Nabi diutus jadi neraka, Nabi diutus ada, karena itu Rasul itu bersifat ruhani, bersifat menghidupi. Bila dia menghidupi kepada surga-surga jadi ada, jadi hidup, itulah namanya Rasul. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu semua. Masa Nabi itu sebagai rahmat untuk manusia aja? Kan alamin itu, bahasa alamin orang paham lah, alamin itu alam semesta kan. Alam yang dulu, alam yang sekarang, alam yang akan datang, alam yang nampak kepada mata kepala, ada yang tidak nampak kepada mata kepala. Itu namanya alam, makanya ada alam gaib, ada alam dahir kan. Itu semuanya alam. Nah, sedang Allah mengatakan bahwasanya rahmatan lil alamin, menjadi rahmat atas alam semesta. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala alam semesta ini adalah rahmat Allah. Jelas sebetulnya. Segala alam semesta ini yang ada ini, yang nampak maupun yang tidak nampak ke mata dahir kita, itu semuanya adalah rahmat Allah. Kenapa rahmat Allah? Dia hakikat Muhammad. Sifatnya menyeluruh. Kalau sifatnya menyeluruh, barulah memang betul-betul itu rahmatan lil alamin. Nah, jadi kita pandang Muhammad itu jangan pandang hanya sebagai sosok Nabi Muhammad bin Abdullah, Khataman Nabiyyin. Kalau Khataman Nabiyyin, iya, yaitu adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Tapi sifat Rasul, makanya kita ini kan dibilang Rasul juga kan oleh Allah di surat Yasin, innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu semuanya itu adalah utusan. Kenapa? Karena rohani ada pada diri kita kan. Rohani diutus jadi guru, rohani diutus ini jadi ustadz, rohani diutus jadi pegawai, jadi bank, jadi petani, jadi pak kebun, jadi apa. Itulah yang diutus oleh Allah. Maka itu kesimpulannya, bukan kita yang diutus jadi apa-apa, akan tetapi sejauh mana kita menangkap dan mengetahui tentang hakikat diri kita ini diutus jadi apa. Itulah kita memerankan sebagaimana peranan kita masing-masing. Kita diutus jadi petani yang baik, ahli Allah. Kan itu intinya kan. Kita diutus jadi peternak ayam, ya jadi peternak ayam yang baik, ahli Allah. Kan gitu intinya. Kita jadi guru ahli Allah. Kita menyadari peranan kita itu. Kita diutus itu kita menyadari betul gitu loh. Kita jadi mebel, ya jadi mebel lah. Karena memang kita diutus jadi itu. Masa nggak ngerti sih kita dalam bahasa innaka laminal mursalin itu? Bukan kita itu diutus jadi nabi. Kan? Bukan diutus jadi nabi, tapi rohani kita itu kan dari Muhammad tuh. Rohani kita ini adalah Muhammad. Kemudian dia diutus kepada jasad-jasad. Kalau yang bersifat juz'iyah, kalau tadi itu kalau Imam Ibnu Arabi itu mengatakan ada yang kulliyat, ada yang juz'iyat. Kalau yang kulliyat itu kullun, menyeluruh. Tadi diutus kepada alam semesta kan, yang global tadi saya jelaskan tadi. Kepada alam semesta ini. Nah, kemudian yang juz'iyat yaitu adalah kepada manusia. Itu kan juz'iyat namanya kan, perjuz lah. Kelompok-kelompok manusia, pohon kan, kemudian malaikat, masa jin, surga, neraka dan seterusnya. Itu namanya juz'iyat, perjuz dia diutusnya. Nah, kemudian pada diri manusia itu tiap-tiap diri itu namanya individu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya rasul. Kita ini juga adalah utusan tapi bukan nabi.
Makanya itu nampak pada syariat baik-baiklah kita jadi guru yang baik, jadi tukang yang ahli Allah, jadi dokter yang ahli Allah, kemudian jadi petani yang ahli Allah. Kan itu kehendak Allah kan. Bukan masalah kita jadi petani, kayak jadi raja, kayak jadi presiden, kayak jadi apa. Semuanya itu kita diutus, yaitu adalah untuk memerankan peranan kita masing-masing. Untuk menyelesaikan maksudnya Allah. Menyelesaikan maksudnya Allah. Untuk mewujudkan apa yang dimaksud oleh Allah. Untuk mewujudkan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silahkan ini diamalkan, amalan ma'rifat, yaitu adalah memandang kepada segala sesuatu hakikatnya, memandang Allah dengan pandangan Allah. Kita tidak akan bisa memandang Allah kalau tidak dengan pandangan Allah. Kalau kita yang mau melihat Allah, tak ada manusia yang bisa melihat Allah. Kalau kita mau mengenal kepada Allah, tak ada manusia yang bisa kenal kepada Allah. Tapi kalau manusia dia memandang Allah dengan pandangan Allah, pasti. Tapi kalau manusia mengenal Allah dengan pengenalan Allah, itu nyata. Kan? Berarti kesimpulannya siapa? Yang memandang itu adalah Allah dengan Allah. Atau bisa dikata Muhammad dengan Allah. Tapi bukankah Muhammad juga adalah fana kepada Allah? Fana kepada Allah. Jadi yang ingat kepada Allah itu siapa? Allah lah yang ingat. Kita tidak bisa ingat kalau tidak diingatkan. Dan kalau tidak diberi ingat. Jadi ingatnya kita itu bukan ingatnya kita, tapi ingatnya Allah. Ingatnya Allah. Nah, kemudian kalau salat, yang salat itu siapa? Allah. Masa Allah salat? Coba. Pengertiannya karena kita tidak bisa salat kalau tidak disalat. Kalau kita tidak disalatkan, tidak akan bisa bergerak. Maka itu Allahu Akbar, Allah zat sifat asma af'al tiada lain daripada Allah. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau demikian kesimpulannya, orang yang sudah kenal Allah tidak lagi salat. Ya itu pasti, orang yang sudah kenal Allah itu tidak lagi salat. Kenapa dia tidak lagi salat? Karena dirinya sudah fana kepada Allah, sudah menyatu kepada Allah, sudah lebur kepada Allah. Pada dahirnya dia salat, tapi dia kan tidak merasa salat lagi. Udah dibilang inna salati salatku, wa nusuki husukku, wa mahyaya hidupku, wa mamati dan matiku. Mana ada lagi kita di situ? Hidup dan matinya sudah diserahkan, kita tak ada lagi ceritanya. Yang ada hanya Allah. Makanya dikata nampak hanya Allah, lenyaplah diri kita. Allahu Akbar. Makanya di situ ada istilah ikhram tubaddil munajat mi'rab. Di dalam takbir itu dikatakan ikhram itu dia tercengang. Kenapa dia dikatakan tercengang? Tercengang dia apa namanya? Berganti. Kalau di sini disebutkan bahwasanya tercengang, yakni tiada tahu akan dirinya dan tiada tahu akan Tuhannya. Disebut tercengang. Dia mengalami ya macam blank lah. Tak tahu pangeran, tak tahu apa. Dan di situ ada satu proses pada saat takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram artinya ada mengalami satu kosong, tapi itu kan cepetan dari pangecep. Dia kan berganti sejenak tuh. Makanya berikutnya setelah ikhram itu namanya tubaddil. Tubaddil itu terganti. Tubaddil itu terganti, keterangannya yaitu tiada mempunyai wujud. Kenapa tiada mempunyai wujud? Hanya wujud Allah lah yang adapun kita itu adalah hambanya.
Yang dimaksud hamba itulah yang tadi itu, yang lenyap tadi itu, itulah hamba. Yang nyata itulah Allah. Yang nampak itulah Allah, yang nyata itulah Allah. Artinya yang tempat kita lenyap, yang tempat kita berganti, itulah Allah. Itulah Allah. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tercengang di situ yaitu adalah karena dia tiada tahu akan dirinya dan tiada tahu akan Tuhannya. Orang kalau sudah ma'rifat itu dia kalau di dalam takbiratul ihram itu dia mengalami kosong, tapi dia sejenak lebih cepat daripada kilat dalam proses takbiratul ihram itu. Habis itu di waktu itu juga, di saat itu juga dia berganti itu. Makanya ada istilah mi'raj. Itu kan jalan naik. Kalau pada saat sebelum takbiratul ihram itu kan nampak masih wujud Adam, kan wujud dahir. Wujud dahir masih ada. Ketika dia sudah takbiratul ihram, tak nampak lagi dirinya, tak nampak lagi Tuhannya, tapi di saat itu juga maka dia berganti dengan namanya Rasul. Hakikat roh lah. Kalau jasad ini sifat dahir. Dan ketika diangkat, dia diserahkan, dipersembahkan. Siapa yang mempersembahkan? Yaitu adalah sifat Rasul, berganti ke sifat Rasul. Di antara sifat dahir dan sifat batin, sifat roh tadi, disitulah yang dikatakan dengan ihram. Bersih di situ, kosong kan. Makanya orang pakaian ihram itu kan pakaian putih. Pakaian putih, bersih, tak berjahit. Nah, pakaian kemuliaan. Bersih, suci. Nah, yang sudah dipraktekkan salat mi'raj itu mengalami lah dia tuh pergantian itu. Kan? Itu kecepatannya lebih cepat daripada kilat, langsung berganti, cep. Hilang langsung. Itulah mi'raj. Nikmat luar biasa. Tak ada bandingnya. Kenikmatannya luar biasa. Menlaka rongku itu oleh di dalam takbiratul ihram, nyet di situ Allah Akbar. Wah, begitu nikmatnya luar biasa. Nah, berganti daripada Adam kepada Muhammad, kepada Rasul. Nah, makanya Rasul itulah yang naik. Naiknya itu namanya mi'raj. Di situ juga dia macam berkumpul tapi beda. Perjalanannya itu beda, yang dialami itu beda. Cobalah perjalanannya Kanjeng Nabi itu. Air tumpah, belum selesai lagi tumpahnya, beliau sudah datang. Habis mi'raj kan. Padahal cerita mi'raj itu panjang sekali. Banyak ketemu dengan Nabi, berdebat lagi perdebatan Nabi Musa dengan Nabi Adam. Saling menyalahkan dia, Nabi Adam disalahkan. Andaikan bukan karena engkau nih yang kami takkan masuk di sini surga nih, gitu kan. Kami akan tetap di surga. Apa kata Nabi Adam? Wah, engkau baru tahu cerita itu sudah selesai semua. Itu bukan karena aku. 50.000 tahun sebelum aku diciptakan oleh Allah, itu sudah terjadi, kata Nabi Adam. Gak bisa ngomong juga Nabi Musa. Itu cerita itu bukan sedikit. Nanti nengok lagi ke neraka, nanti nengok lagi ke surga, nanti nengok lagi ke neraka, disiksa lagi. Ketemu Nabi Adam, ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi, terus ceritanya. Panjang sekali kan? Padahal itu ceritanya Nabi Mi'raj itu air tumpah belum selesai lagi tumpahnya sudah selesai mi'raj kan? Coba. Nah, itulah peristiwa di dalam takbiratul ihram, itulah yang kita alami itu. Kan? Di situ memang kita ketemu surga, di situ kita ketemu berjumpa dengan neraka. Makanya kalau kita tak pakai tauhid itu, maka itu ketemunya dengan neraka. Kalau kita pakai itu tauhid itu ketemunya dengan surga. Kita ketemu juga dengan malaikat-malaikat itu. Pada saat takbiratul ihram tuh,
bukan cerita kosong. Ketemu juga dengan Lailatul Qadar di situ, ketemu juga dengan haji, ketemu juga dengan semua rukun iman, semua rukun Islam itu kita temui di dalam takbiratul ihram tuh. Padahal itu tak berapa panjang. Kalau ceritanya Isra Mi'rajnya Rasulullah kan banyak ceritanya. Hanya dikerjakan sekejip mata. Nah, itu putus akal di situ. Memang di situ kalau Bapak sudah melaksanakannya, memang apa? Memang kita lepas kok dari akal kita, kan lepas daripada akal kita, lepas daripada hati kita, lepas daripada batang tubuh kita. Nah, silahkanlah nikmati. Allahu Akbar, nyet. Langsung nikmat, luar biasa, diam, hening. Itu di situ Lailatul Qadar tuh ketemunya. Kan? Hening, nikmat, air belum mengalir, air tak ada yang apa, pohon tak ada yang bergerak, memang tak ada yang bergerak. Angin azab tak ada semua, memang betul itu cerita itu. Bukan bohong. Tapi kalau kita hanya sekedar syariatnya, mau mencari air tak mengalir, mau diam-diam mana dapat. Sampai 3 bulan selesai bulan Ramadan pun tak akan dapat. Saya mau bayarlah 3 juta. Bapak jagalah sampai dari tanggal 1 bulan Ramadan sampai apa? Sampai selesai bulan Ramadan sampai tanggal 30. Saya mau bayar 3 juta. Yang sanggup menemukan Lailatul Qadar secara dahir. Mana? Ketemunya di situ. Memang betul, itu cerita memang betul. Nah. Ya kalau ketemunya Mbak Sukram itu ceritanya Lombok mau cek Budina Borong katoran Lailatul Qadar meluk-meluk itu bane itu. Tiba-tiba furai Budina Borong, wah itu bukan. Entah mungkin gerombolan konang-konang di situ. Atau modal Lailatul Qadar cungi borong tuh. Temu furai wah. Di kitab itu sudah diceritakan angin tak bergerak, daun-daunan tak bergerak, air tak mengalir lagi. Ya itu semuanya betul lah. Sejuk, diam, hening. Itu kita alami memang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullahul Haq. Mungkin ada yang saya tadi janji 40 menit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan masuk. Mudah-mudahan Allah berikan kepahaman. Mudah-mudahan tidak salah paham, terutama tadi orang yang sudah kenal Allah tidak lagi sholat, tidak perlu lagi sholat. Nah itu dipahami betul-betul, jangan salah tangkap. Nanti tak salat betul. Ini perkataan memang perkataan yang luar biasa ya. Padahal justru kalau pada syariatnya dia ahli sholat, tapi dia sudah mati kan, dia sudah kembali kepada Zat yang maha hidup, maka dia itu kata Allahu Akbar. Tadi ada lagi perkataan, saya ralat lagi, bahwasanya Allah belum selesai menciptakan pada zahirnya, namun pada hakikatnya Allah sudah selesai menciptakan segala sesuatu, dan itu dipahami betul. Jangan nanti takut di luar sana nanti dipelintir kan, nanti kacau ini pemahaman, kacau ini. Nah, memang pada syariatnya apa yang belum ada itu ada pada kemudian, tapi semuanya itu sudah selesai semuanya, termasuk anak kita, termasuk kita mau jadi ahli surga, mau jadi ahli neraka itu sudah selesai ceritanya. Tinggal bagaimana kita itu menjalankan kan. Mau kita ditakdirkan jadi ahli neraka, mau kita ditakdirkan jadi ahli surga, itu terserah Allah, suka-suka Allah, ya kan? Paham enggak maksudnya? Karena
kalau orang sudah dulu di zaman azali sudah ditentukan jadi ahli neraka, dia sudah menjalankan amalan-amalan neraka. Kalau seorang hamba itu sudah ditentukan sebagai ahli surga, itu hadis. Silahkan baca dan diskusi. Bahwasanya dia akan melakukan sesuai dengan amalan-amalan surga. Namun bagi kita yang terpenting, orang yang ingin kembali kepada Allah, nggak patean mau Allah taruh kita di neraka, mau Allah taruh kita di surga. Yang penting kita tetap memandang wajah. Paham kan? Artinya, kalaupun kita terjebak ke dalam satu kesalahan, kita kan bertahan nih, selalu menginginkan kebaikan, tapi suatu saat kita terjebak ke dalam kesalahan, jangan putus asa daripada rahmat Allah, tetaplah kita kepada Allah. Begitu maksudnya. Karena kita bukan berasal daripada surga, kita juga bukan berasal daripada neraka, tapi asal kita daripada Allah, dan akan kembali kepada Allah, kembali kepada Allah. Maka itu tujuan manusia itu menyembah kepada Allah, bukan menyembah pahala, bukan menyembah surga, bukan menyembah neraka, bukan mau kembali kepada surga, bukan kembali kepada neraka. Surga dan neraka itu alternatif. Alternatif orang yang tidak bisa kembali kepada Allah, maka dia kembali kepada surga, kembali kepada neraka. Dan itu alternatif. Yang tidak bisa kembali kepada Allah untung baik dia ke surga, yang tidak bisa kembali kepada Allah untung buruk dia ke neraka. Tapi bagi orang-orang yang ahli Allah, dua-duanya tidak memilihnya. Walaupun Allah dia menaruh umpamanya kita di dalam neraka, tetap dia nikmat kepada Allah. Walaupun Allah tetapkan kita di dalam surga, tapi apalah daya jika andainya kita tidak ditakdirkan memandang wajah Allah. Coba. Kalaupun Allah tetapkan kita di dalam neraka, maka begitu nikmatnya dan hausnya kita memandang wajah Allah, sehingga panasnya api neraka itu tidak terasa. Dari saking nikmatnya memandang wajah. Ini perkataan ini sensitif sekali nih, kalau nggak paham ini tersesat betul nih kan. Iya, karenanya Bapak juga kalau nggak paham, Bapak akan merasa aman daripada dosa, sehingga melaksanakan maksiat itu merasa tak berdosa. Ini efeknya daripada perkataan ini. Kalau salah-salah paham, kita ini akan merasa aman pada saat kita melakukan dosa. Artinya apa? Begini, kita berupaya betul melaksanakan ketaatan, melaksanakan kebaikan. Namun ada kalanya, saya ulang lagi, namun ada kalanya seorang hamba itu tidak kuasa untuk menghindar daripada maksiat. Kan? Makanya tujuannya kita itu kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Khidir untuk membunuh, maka dibunuh juga kan anak yatim tuh. Siapalah tega membunuh dan anak-anak yatim lagi. Coba. Kemudian dia membocorin orang yang satu-satunya nggak punya rumah, bocorin perahunya, coba. Tapi itu memang kehendak Allah. Makanya mohon maaf, ini orang-orang wali nih. Orang-orang wali. Jadi jangan salah menilai para wali itu, jangan salah menilai. Walaupun salah pada syariatnya, nggak usah kita ikut campur dia, biarin aja. Kalau memang itu kehendak Allah, ya biarkan saja dia. Kan dia sedang jadab tuh. Makanya kalau kita jadab, kita ya nggak apa-apa. Bapak melakukan kesalahan tapi jadab. Jadab itu nggak ingat lagi dirinya. Memang dia sudah menyatu lebur, dia hanya Allah aja yang diingat. Ya nggak apa-apa di kondisi seperti itu, Bapak ya nggak apa-apa. Korca jadab-jadab. Mohon jadab itu lain, itu setan itu memang itu. Nah, maka itu bukan itunya yang kita itu bagaimana abah itu intinya cek maka Allah mau Allah kehendaki apapun begini. Analogi ya, malah kalau Jalaluddin Rumi begini,
Dia punya analogi. Analogi begini. Untuk apa melakukan sesuatu? Banyak melakukan sesuatu akan tetapi tidak diperintahkan. Lebih baik kita melakukan satu hal saja yang tidak terlalu penting tapi itu diperintahkan. Artinya, kalau memang itu kehendak Allah, sekecil apapun dia akan disayang oleh Allah. Tapi kalau kita melakukan banyak hal akan tetapi itu tidak dikehendaki oleh Allah, walaupun itu baik, itu semuanya nihil. Analoginya begini, kalau kepada manusia kita menyuruh anak kita umpamanya nyuruh melerokok. Ternyata bukannya ntar melerokok, hanya salah jemur kalam, kan mandi Honda kan, sudah banyak hal yang dia lakukan kan. Lah sampean seneng enggak? Tak senang. Karena tujuan kita itu kehendak Allah itu yang paling mengerti itu setelah kita kenal Allah kan kehendak Allah kan. Apa kehendak Allah pada diri kita? Nah, tapi kalaupun dia tidak melakukan apa-apa, tak nyasa, tak dijemur, tak mandi Honda, tak sapuan, tapi dia sudah membelikan kita rokok, kita itulah kesenangan kita. Kan? Itulah kesenangan kita. Itu kalau Jalaluddin Rumi menganalogikan. Apa boleh merengahkan hepa rokok kan pegel mentah rokok. Jadi kapan diberi rokok senang. Nah itu adalah. Jadi yang terpenting itu bagaimana kita membuat Allah itu cinta. Itu dia. Nah, dan ini semuanya tidak akan terjadi kalau kita tidak kenal. Karena syaratnya cinta itu adalah kenal dulu. Tapi jangan kenal aja. Kenal itu tujuannya adalah cinta. Rentetannya mujahadah, muraqabah, kemudian ma'rifat, kemudian mahabbah. Berapa tuh? 4 mim, 4 m. Ini harus ada mujahadah. Mujahadahnya dengan apa? Dengan muraqabah. Mengintai, ajak sampai lupa, ajak sampai tak sadar. Artinya ajak sampai tak sadar ke Allah. Nah, kemudian makrifat, kenal. Ya, apa yang diintai itu ya kenal betul. Tapi kan tetap dijaga tuh. Kemudian setelah kenal maka mahabbah cinta. Kalau sudah cinta maka kesalahan sedikit itu kalau tidak terlalu fatal itu dimaafkan kalau sudah cinta. Iya kan? Kesalahan sedikit walaupun memang salah, siapa manusia yang nggak pernah salah? Lupanya kita itu sudah salah. Tapi kelupaan kita itu sudah disambungkan oleh Allah. Karena pada hakikat diri kita itu adalah tetap pengejauhan tahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupanya itu tetap di dalam ingat. Ya kan? Lupanya hamba itu tetap di dalam ingatan Allah. Paham nggak maksudnya? Jadi lupanya bagaimana tetap di dalam ingat. Oh, bingung sih bahasanya ini. Ya namanya lupa lah, ingat. Kalau nggak ingat ya lupa, kalau lupa nggak ya ingat. Nah, karena kita mau istiqomah tuh Pak, agak sulit memang. Tapi tetap kita mujahadah. Ingat itu. Maka itu bagaimana untuk kita tidak lupa? Yaitu adalah tetap lupanya kita itu bagaimana tetap di dalam ingatnya Allah. Paham kan? Berarti kan hanya satu, kembali kepada Allah kan? Kalau sudah kembali kepada Allah, lupanya pun kita berada di dalam ingatnya. Berarti kan jangan lupa. Kan? Wah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.